Selamat pagi rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia. Market Insight hari ini Rabu 2 Juni 2021 diawali dengan berita yang dikutip dari kontan.co.id. Saham perbankan melesat terkerek isu digital. Pemulihan ekonomi Indonesia menjadi salah satu katalis positif bagi laju pergerakan saham-saham perbankan. Tengok saja indeks sektor finansial berangsur naik sebanyak 3,55%. Terhitung sejak akhir tahun 2020 hingga Jumat 28 Mei kemarin, sejumlah saham sukses mencatatkan kenaikan harga hingga ratusan persen. Semisal harga saham PT Bank Maspion Indonesia Tbk atau BMAS yang melonjak hingga 302,33%. Diikuti harga saham PT Bank Bisnis Internasional Tbk atau BBSI yang melonjak hingga 281,93% dan PT Bank Jago Tbk atau ARTO yang naik 213%. Selanjutnya, pasar sudah antisipasi sentimen IHSG cenderung melemah di awal Juni. Indeks harga saham gabungan IHSG cenderung melemah pada perdagangan di awal Juni. Analis Pintaku Sekuritas Valdi Kurniawan memperkirakan IHSG dalam perdagangan pada Rabu 2 Juni akan berada di antara level support 5.750 dan resisten 5.930. Bursa Efek Indonesia atau BEI hari libur untuk merayakan Hari Pancasila. Pergerakan IHSG pada awal Juni diperkirakan lebih terbatas dengan mempertimbangkan indikasi overbought yang ditunjukkan oleh Stochastic RSI. Di samping itu, level penutupan Senin 31 Mei 2021 berada pada kisaran resisten 5.950. Sementara sentimen dari dalam negeri, pelaku pasar akan mengantisipasi data inflasi dan indeks manufaktur yang lebih tinggi di Mei 2021. Data tersebut dapat memperkuat keyakinan pelaku pasar atas pencapaian proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021. Kementerian Keuangan yang memperkirakan pertumbuhan berada di kisaran 7,1% years on years hingga 8,3% years on years. Untuk perdagangan Rabu 2 Juni, Valdi masih menyarankan investor untuk mencermati saham-saham sektor perbankan seperti BBCA, BBNI, BMRI, BBRI, BRIS, dan BTPS. Berita selanjutnya, melihat prospek saham emiten komoditas pasca Malaysia, India, dan Australia lockdown. Malaysia, salah satu negara penghasil crude palm oil atau CPO terbesar di dunia, akan memberlakukan karantina wilayah atau lockdown kembali pada tanggal 1 Juni hingga 14 Juni 2021. Kebijakan lockdown juga tengah berlaku untuk negara bagian Victoria, Australia hingga 3 Juni mendatang. Australia dikenal sebagai negara penyuplai batu bara terbesar. Sementara itu, India sebagai negara dengan permintaan CPO yang besar juga tengah menghadapi tsunami COVID-19. Kemudian untuk batu bara coal terkait kebijakan lockdown di Australia akan mempengaruhi harga komoditas batu bara yang cenderung meningkat karena produksi yang terganggu. Ditambah lagi, China juga tengah menjadi musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi bahkan mengakibatkan banjir yang membuat beberapa hari kemarin harga batu bara juga mengalami kenaikan karena produksi dan suplai yang terganggu. Kemudian dari domestik sendiri, untuk batu bara juga sedikit terganggu terkait soal pajak karbon yang dalam jangka menengah bisa mengerem industri akan kebutuhan bahan bakar batu bara. Pemerintah juga berencana tidak akan menambah lagi pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara dalam rangka mengurangi emisi karbon. Untuk emiten berbasis komoditas CPO, tentu ini cenderung rawan meskipun Henry memproyeksikan akan ada kenaikan namun cenderung tertahan. Tetapi para pelaku pasar juga tetap harus memperhatikan dari sisi demand terutama yang ada di India. Kemudian untuk emiten batubara untuk jangka pendek terkait kebijakan lockdown Australia, kemudian curah hujan yang tinggi di China, menurut Henry akan menjadi salah satu katalis positif untuk harga batubara. Kendati harga komoditas relatif sudah bergerak konsolidasi, namun Henry mencermati masih ada beberapa saham yang sudah terkoreksi dalam dan menanti adanya rebound. Berita selanjutnya masih tentang batubara, harga batubara naik dan rencana pajak karbon. Cek rekomendasi saham emiten batubara. Harga batubara masih terus membara. Merujuk data Bloomberg, harga batubara Ash Newcastle untuk kontrak September 2021 telah berada di level 107 US dollar per ton pada perdagangan Jumat 28 Mei. Level tersebut merupakan yang tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Analis Samuel Sekuritas Desila Pagu memproyeksikan rata-rata harga batubara pada akhir semester 1 2021 akan berada di kisaran 92 US dollar hingga 95 US dollar per ton. Menurutnya, jika harga tersebut bisa bertahan atau malah masih menguat, tentu akan mendorong kinerja emiten batubara pada kuartal 2 2021. Sementara itu, analis Philips Sekuritas Indonesia Michael Filberi memperkirakan harga acuan batubara pada tahun ini akan berada di level 75 US dollar per ton.
Menurutnya, salah satu sentimen datang dari larangan China atas impor batubara asal Australia. Kebijakan tersebut membuat ketersediaan batubara berkalori menengah berkurang. Hal ini pada akhirnya bisa menjadi katalis positif bagi pasar batubara di Indonesia. Tak hanya itu, tahun ini China juga diprediksi masih akan mengalami ketatnya pasokan batubara yang bisa tercermin dari laporan China Electricity Council bahwa konsumsi listrik di China pada tahun ini diperkirakan naik 7% hingga 8% dibandingkan tahun lalu. Senada, analis MNC Sekuritas Catherine Vincentia mengatakan tingginya harga batubara belakangan ini tidak terlepas dari meningkatnya permintaan seiring dengan dibukanya kembali aktivitas ekonomi. Walau sektor batubara diuntungkan dengan kondisi tersebut, ia menyebut sektor ini sebenarnya dibayangi dua sentimen yang berpotensi menjadi pemberat bagi supplier domestik batubara. Tapi, Katarina secara khusus menilai hingga 2020, energi mix dari Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar fosil dan batubara. Oleh karena itu, walaupun pemerintah ingin menuju ke green energy, prosesnya tidak akan berubah secara drastis dan masih akan diimplementasikan secara bertahap. Berita selanjutnya dikutip dari CNBC Indonesia. PT Bank MyBank Indonesia Tbk atau BNII buka suara mengenai gangguan mobile banking m-banking yang dialami nasabahnya sejak Senin kemarin hingga Selasa ini, 16 Juni 2021. Keluhan mengenai transaksi MyBank terlihat di jagat media sosial Twitter. Masyarakat pengguna mengaku mengalami beberapa gangguan. Menanggapi hal ini, manajemen pun menjelaskan bahwa perseroan tengah melakukan pemeliharaan sistem. MyBank Indonesia sedang melakukan pemeliharaan sistem yang melibatkan sistem pembayaran dan layanan online, kata juru bicara MyBank atau Head Corporate Communication and Branding MyBank Indonesia, Tommy Hersha Putra kepada CNBC Indonesia Selasa 16 Juni 2021. Berita selanjutnya, pandemi COVID-19 benar-benar berdampak bagi seluruh sektor ekonomi, termasuk emiten industri tekstil dan garmen tanah air. Salah satu pemain besar tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL atau Sritek misalnya, mengalami tekanan besar yang membuat rantai pasokan atau supply chain perusahaan terhenti. Emiten yang didirikan oleh mendiang HM Lukminto ini sedang mengalami tekanan finansial yang besar. Pasalnya, tahun ini hingga tahun depan perusahaan memiliki utang yang akan jatuh tempo dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu, Sritek tercatat melakukan pengurangan jumlah karyawan sepanjang tahun 2020. Berita selanjutnya dikutip dari bisnis.com. PLN punya layanan internet, akankah bisa mengganggu pasar IndiHome? PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau PLN menargetkan dapat meraih 20 juta pelanggan yang menggunakan jasa layanan internet e-Connect hingga 2024. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan layanan tersebut merupakan ekspansi perseroan ke penyediaan jasa layanan internet cepat berbasis serat optik melalui entitas anak usahanya PT Indonesia Comnet Plus atau Icon Plus. PLN sebagai BUMN yang menyediakan energi listrik bertanggung jawab menerangi seluruh Nusantara. Kini kami terpanggil untuk ikut berkontribusi menerangi seluruh negeri dengan akses informasi yang cepat melalui penyediaan jasa internet, kata Zulkifli seperti dilansir dari Antara Senin 31 Mei 2021. Berita selanjutnya, penerapan biaya transaksi di ATM Link dinilai kemunduran bagi bank BUMN. Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia FEB UI, Toto Pranoto, menilai wacana peningkatan biaya transaksi adalah sebuah langkah mundur. Dia menjelaskan ide integrasi link berasal dari semangat untuk memudahkan masyarakat khususnya nasabah bank BUMN atau himpunan bank milik negara atau Himbara dari segi layanan transaksi. Kalau customer satisfaction bisa meningkat, maka loyalitas juga bisa terbentuk. Perlu dicermati langkah ini apakah peningkatan fee-based income akibat kebijakan ini akan sebanding dengan penurunan loyalitas customer Bank Himbara, sebut Kepala Bisnis Selasa 1 Juni 2021. Ia menyampaikan, jika tujuan peningkatan biaya adalah peningkatan layanan digital perbankan dengan mengurangi transaksi ATM, maka seharusnya sosialisasinya lebih ditingkatkan. Sekian Market Insight hari ini, semoga bermanfaat dan bisa tersenyum melihat market hari ini.